一决高下了。如何？好。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Mimin di pembahasan alur cerita Donghua Spoiler Battle Spirit episode 105, 106, dan 107. Namun seperti biasa, Mimin mohon maaf dikarenakan beberapa hari yang lalu Mimin tidak bisa update ke channel Lengko Movie. Dikarenakan channel Lengko Movie ini terkena dolar kuning dulu ya geng. Jadi untuk Mimin mohon bantuannya untuk kalian semua yang sudah nonton di Lengko Movie untuk membantu juga channel Lengko Movie 3 agar Mimin semangat lagi dalam uploadnya ya geng. Seperti biasa aja, kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.五花神叶酿了，切，真是情之请。 Pada cerita spoiler kali ini, yang mana kelihatan Pan Hao meminta Chinan untuk menunggu sebentar saja karena mereka sudah di perjalanan dan sebentar lagi mereka akan sampai di gunung tentunya ya geng. Namun di saat itu tiba-tiba di tempat itulah muncul dari kejauhan. Dan si tuan muda itu langsung mengingatkan kepada Chinan bahwasannya keempat kekuatan besar telah bersatu untuk membunuh kepada Chinan. Dan seluruh anggota bagian timur sudah tahu bahwasannya Chinan ada di tempat itu. Karena mereka semua telah memberitahukan informasi tentang Chinan kepada 4 keluarga besar. Namun hal itu pun telah memberi ingatan kepada Chinan bahwasannya Chinan harus memahami semua situasi dan kondisi yang ternyata saat ini adalah kondisi yang cukup mencengkamkan. Lalu semuanya tidaklah heran bahwasannya sebelumnya dia sudah merasakan bahwa Chinan ia merasakan hal yang sangat aneh. Kelihatan Nona Xingru berteriak kepada Pan Hao. Dan bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal tersebut? Lalu Pan Hao menjawab perkataan dari Putri Xingru itu. Bahwasannya nyawa sang putri Nona Xingru tidak jauh lebih penting daripada masa depan seluruh keluarga Pan. Chinan pun sudah yakin ya geng. 你该交出五花。 死的短气，你给我等着！ Lalu kemudian singkatnya cerita, dua praktisi hebat muncul ya geng. Mereka adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh Zhu Woming dan Pan Hao. Chinan pun langsung menyadari bahwasannya kedua orang itu adalah dua master tingkat yang begitu hebat atau tingkat elit. Zhu Woming langsung meminta Chinan untuk menyerahkan seluruh harta karun yang ada di dalam dirinya. Dan kelihatan dia sangat bersikap kejam terhadap Chinan. Lalu melihat tingkah tersebut atau tingkah kejamnya si Zhu Woming ya geng, Chinan tidak akan menyerahkan sehingga membuat kedua praktisi kuat itu menjadi marah dan berkata kepada Chinan. Karena Chinan tidak mau memberikannya, maka mereka berdua akan mengambilnya dengan secara paksa dan secara keras-kerasan. Sehingga kemudian kedua orang praktisi itu pun langsung menyerang kepada MC kita Chinan. Namun di saat kedua orang itu menyerang, tiba-tiba Nasken Soul aktif ya geng milik Chinan. Yang artinya kesengsaraan Chinan akan segera dimulai. Lalu kedua orang itu pun tidak menyangka bahwasannya Chinan tentu saja dia memiliki serangan petir. Akan tetapi itu hanya 300 mil ya geng. Lalu si Chinan dihina bahwasannya bocah yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Namun Chinan berkata bahwasannya ini hanyalah permulaan bagi dirinya. Sehingga kemudian sambaran-sambaran guntur yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari langit dan membuat kedua praktisi itu pun bahkan merasakan krisis yang begitu buruk. Namun sayangnya mereka berdua tidak bisa menghindar serangan dari Chinan. Sehingga mereka berdua pun disambar oleh petir Chinan ya geng sampai gosong pisan dan sampai tidak berdaya di tempat. Mereka berdua tidak menyangka bahwasanya Chinan memiliki 600 mil kesengsaraan petir. Lalu Chinan pula, dia tidak menyangkanya sama sekali di dalam hatinya soalnya Nasken Soul miliknya tidak menyangka bisa mengeluarkan 600 mil serangan petir yang berturut-turut. Namun serangan yang sebenarnya belum benar-benar dilepaskan dan tidak terbayang jika sampai sepenuhnya dilepaskan ya geng, pasti akan mempengaruhi seluruh kota. Alhasil Chinan memutuskan untuk segera pergi dari kota ini.
Cinan tidak memperkirakan orang-orang jahat seperti Penatua Jumin ya geng, dan yang lainnya, akan tetapi kini memikirkan orang-orang baik yang ada di kota itu. Namun ketika Cinan akan bergegas pergi dari tempat itu, tiba-tiba Pangeran Songyu dan seorang praktisi muncul menghadang ke hadapan Cinan. Semua orang langsung menanyakan dan melihat bahwasannya orang di samping adalah orang yang mempunyai kekuatan ponik yang begitu kuat. Melihat Cinan di pinggir, Songyu tertawa ya geng, sebelum kemudian memerintahkan bahwasannya untuk menyerang Cinan dan tidak boleh membiarkan Cinan pergi dari tempat ini. Sehingga kemudian Cinan pun dijerat oleh sebuah tali dan tidak bisa bergerak kemanapun. Lalu setelah menjerat Cinan, Pangeran Songyu berkata kepada Cinan bahwasannya mereka bertemu lagi tempat ini. Dari sekarang dengan cepat, maka harus serahkan rumput surgawi kepadanya. Dan kalau tidak menyerahkan rumput itu atau rumput surgawi kepada Songyu, maka dia akan menyiksa sampai meninggoy. Dan dia diancam oleh Pangeran Songyu. Cinan tidak takut sedikit pun ya geng kepada Pangeran Songyu, dan sebaliknya Cinan malahan berkata kepada Pangeran Songyu bahwasannya Songyu lepaskanlah terhadap diri Cinan. Dan malahan si Cinan langsung berkata seperti ini ya geng, "Hei Pangeran Songyu, lepaskanlah diri aku, dan jikalau tidak maka kota ini akan hancur lebur. Dan juga Pangeran Songyu akan mati terkena kesengsaraan petir surgawi milik Cinan." Namun Pangeran Songyu malahan tertawa terbahak-bahak, dan dirinya meremehkan kesengsaraan petir milik Cinan, dan bahkan dengan bodohnya malah meminta maaf. Dan dengan bodohnya, Pangeran Songyu meminta bahwasannya hanya untuk secara langsung menangkap petir Cinan. Untuk menangkap secara langsung ya geng, menangkap petir milik Cinan. Sehingga dengan seketika diri Pangeran Songyu langsung disambar dan terluka parah dan tidak mampu menahan kesengsaraan petir milik Cinan sedikit pun. Lalu Pangeran Songyu meminta ya geng, meminta apa? Meminta Vilvonik yang diketahui bernama Wang Lao. Sang anak muda yang bernama Wang Lao itu dengan cepat maju memberhentikan petir milik Cinan. Namun Wang Lao menolak perintah dari Pangeran Songyu dan berkata bahwasannya pangeran petir itu tidak mudah untuk dihadapi. Jika memaksakan dirinya maka akan hancur terluka parah. Lalu mendengar penolakan dari Wang Lao membuat sang pangeran ke-9 sangatlah marah pisan. Namun kemudian pangeran itu Songyu memerintahkan kepada semua orang yang berada di kota itu untuk membunuh Cinan secara serentak. Sehingga mendengar perkataan sebagai penguasa kota, Ji Wuming membuka akan gerbang segel dan seketika saja keluar muncul harimau ya geng dari tempat itu. Lalu monster harimau langsung mengeluarkan energi serangan spiritual yang muncul dari mulutnya dan menyapu ke arah Cinan. Namun Cinan dengan mudah berhasil membelok dari serangan monster harimau itu. Lalu kemudian Cinan langsung berkata, "Dikarenakan kalian semua sangat keras kepala, maka jangan salahkan Cinan, karena Cinan kejam kepada mereka semua yang ada di tempat itu." Kemudian Cinan langsung melepaskan kesengsaraan gunturnya dan hampir sepenuhnya dikeluarkan. Dan kelihatan Wang Lao nampak terkejut pisan ketika menyadari bahwasannya guntur keselamatannya dicopot oleh Cinan mencapai 10.000 mil. Kelihatan Wang Lao nampaklah terkejut ketika menyadari bahwasannya guntur kesengsaraannya dicopot ya geng. Cokot oleh Cinan maka mencapai 10.000 mil. Dan di saat itu langkah-langkah Wang Lao tidaklah pernah menyangka bahwasannya di dalam hidupnya ini dirinya akan melihat kejadian seperti ini, sehingga di bawah keselamatan guntur Cinan. Lalu penguasa kota Juming ini dan yang lainnya pun tidak mampu menahan petir Cinan, sehingga mereka semua pun terluka parah dan tidak mampu menahan keselamatan petir dari Cinan. Lalu melihat semua orang telah dikalahkan oleh Cinan, membuat pangeran ke-9 Songyu ketakutan dan lalu memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan Cinan. Dan Cinan tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Ketika pangeran ke-9 Songyu masuki celah kekosongan untuk melarikan diri, Cinan berhasil menghantamkan pukulannya kepada pangeran Songyu, sehingga membuat pangeran Songyu terluka parah di tempat. Walaupun pangeran Songyu berhasil melarikan diri, tetapi pangeran Songyu telah menderita luka yang sangat parah oleh terkaman Cinan. Dan setelah pangeran Songyu pergi, Cinan juga memikirkan untuk segera pergi dari kota ini. Namun Cinan pun bingung karena dengan kecepatannya saat ini,
dirinya takut akan sulit baginya untuk meninggalkan area ini sebelum ke-9 petirnya sepenuhnya datang. Dan di sini juga sang pangeran Phoenix Wang Lao, ia memberi bantuan kepada Chinan dan menandai bahwasannya dan memberitahukan serta membelah celah kekosongan, dan ia sambil berkata bahwasannya jikalau dia tidak keberatan, maka dia akan membantu kepada Chinan. Dan setelah dia memasuki celah ruang ini, maka dia akan diteleportasi dari tempat ini pergi ke tempat yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Lalu Chinan pun memberi hormat kepada Wang Lao dan berterima kasih atas bantuan terhadap Wang Lao. Wang Lao mengangkat tangannya yang begitu sungkan dan lalu memberikan sebuah lencana atau token kepada MC kita Chinan sambil berkata, "Nah, itu adalah token Phoenix ya geng." Dan dengan token yang diberikan ya geng oleh Wang Lao, maka Chinan dapat masuk ke kota White Tiger dan merupakan kota pertama di daratan sebelah timur dominan. Scene kemudian berpindah di mana di wilayah timur dominan atas. Kelihat pangeran ke-9 Songyu muncul di tempat itu. Dan terlihat pangeran Songyu, ia sangatlah terluka. Pangeran Songyu langsung mengeluarkan sebuah token transmisi, lalu ia berkata kepada ayahnya, lalu pangeran Songyu mengeluarkan sebuah token transmisi lalu berkata ya geng kepada sang ayahnya bahwasannya Chinan ada di tempat itu atau ada di kota ini. Dan ia memerintah kepada sang ayah untuk cepat memberitahukan keempat keluarga besar untuk segera mengirim orang untuk menangkap kepada Chinan. Scene kembali berpindah kepada Chinan yang terlihat Chinan di bawah sengsaraan guntur yang sangat dahsyat. Lalu Chinan tidak mampu memblokirnya dan malahan Chinan berada dalam bahaya berat. Untungnya di saat yang terakhir tiba-tiba cermin perunggu mengambil tindakan dan memblokir beberapa sembarangan guntur untuk Chinan. Dan cermin pun langsung berkata bahwasannya Chinan kali ini dia berhutang 1000 energi kekacauan kepadanya. Sementara Chinan tidak akan menangkap petir yang merah gelap itu. Dan sebenarnya bisa melukai Penatua sebelumnya hanya dengan sekali serangan saja, ucap Chinan. Akan tetapi diri Chinan tidak menyangka bahwasannya cermin perunggu bisa menyerap kekuatan yang tadinya terluka ya geng. Namun pada akhirnya cermin perunggu itu juga kehabisan energi spiritual dan lalu kembali masuk ke dalam tubuh Chinan. Namun kelihatan Chinan pada kesempatan hari ini ia sudah kehabisan energi spiritual dan juga tidak memiliki kartu trup yang lainnya dan dapat menahan sembaran petir dan menjadi kekuatan Chinan yang sangat menakutkan. Chinan berkata apakah dirinya akan mati hari ini. Namun di saat itu tiba-tiba sosok Tuan Suci King Lo langsunglah muncul ya geng ke sebelah kiri Chinan. Dan Tuan Suci King Lo ia langsung memblokir serangan guntur yang akan menyerang kepada Chinan. Lalu Tuan Suci King Lo langsung menekan petir itu sehingga petir itu langsung hitam pekat. Dan si Tuan Suci King Lo langsung bisa menstabilkan Nazkensul milik Chinan. Namun di saat itu tiba-tiba Nazkensul Chinan berubah wujud menjadi bentuk dewasa. Chinan kebingungan apakah ini Nazkensulnya sekarang. Lalu sebelum itu kemudian cermin perunggu menjelaskan bahwasannya Chinan belum stabil dan belum kuat. Dan Chinan tentunya tidak bisa naik tingkat ya geng. Chinan bertanya kenapa dia tidak bisa naik tingkat dengan begitu drastis. Cermin perunggu kembali menjelaskan walaupun kekuatan bertarung Chinan sudahlah hebat, tetapi Chinan berpikir bahwasannya miniatur itu merupakanlah sarang bagi kehidupan. Dan kelihatan si cermin perunggu itu menjelaskan ya geng begitu panjang kepada Chinan, hingga akhirnya Chinan pun paham apa yang cermin perunggu dijelaskan. Namun sayangnya geng, scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan ya geng. See you next di video pembahasan.